Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di minggu-minggu sengsara ini, mari setiap kita merenungkan akan penderitaan dan kesengsaraan Kristus yang tiada bandingnya bagi kita manusia yang berdosa, agar setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan yang kekal. Perenungan refleksi Gema pada hari ini mengajak setiap kita untuk merenungkan kebesaran kasih Kristus dalam sebuah tema, kasih itu menutupi kesalahan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Di minggu sengsara ini, bawalah kami kembali kepada kedalaman isi hati-Mu ya Tuhan. Betapa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, berbicaralah dan bekerjalah di dalam hati kami ya Allah Roh Kudus. Getarkan dan gelorakan hati kami untuk senantiasa hidup semakin mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-50. Demikian sabda Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Amin. Saudara, kisah penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani terjadi di saat Yesus baru saja selesai bergumul dengan jalan salib yang harus ditempuhnya. Yesus yang tidak bersalah, namun harus menjalani jalan sengsara. Harus mengalami penderitaan yang tiada bandingnya. Ditangkap, dihina, diludahi, dan dijatuhi hukuman mati. Seperti halnya seorang penjahat besar. Tragisnya, kisah penangkapan dan penganiayaan Tuhan Yesus yang begitu keterlaluan ini diawali dengan sebuah tindakan pengkhianatan dari orang dekatnya. Dari muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Saudara, Yudas Iskariot itu bukan saja salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, tetapi ia juga adalah seorang bendahara. Maka boleh dikatakan bahwa Yudas Iskariot adalah orang kepercayaan. Namun saudara, sungguh menyesalkan, karena justru orang kepercayaan inilah yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak kepada imam-imam kepala yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-15. Di dalam perikop yang kita baca, Yudas mengkhianati Yesus dengan ciuman. Saudara, ciuman menjadi tanda yang dipilih Yudas untuk mengidentifikasi Yesus kepada para prajurit. Di dalam ayat 48 dikatakan, "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Saudara, menyambut seorang teman dengan ciuman itu merupakan kebiasaan yang sangat umum bagi masyarakat Yahudi. Hanya saja amat disayangkan, ciuman yang seharusnya itu menjadi tanda persahabatan, tanda kasih sayang, justru dipakai Yudas menjadi sebuah tanda pengkhianatan untuk menangkap Yesus. Namun hal yang menarik yang dicatat Alkitab di dalam ayat selanjutnya, yaitu bagaimanakah sikap Yesus yang luar biasa terhadap orang yang telah mengkhianati dirinya. Di dalam ayat 50 dituliskan bagaimana Yesus membalas sapaan daripada Yudas dengan penuh kasih dan menyebutnya, "Hai teman." Saudara, Yesus tidak menyebut Yudas sebagai musuh, tidak menyebutnya sebagai penjahat atau pengkhianat. Tetapi Yesus menyapanya
dengan sebutan teman. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Saudara-saudara, kata teman dalam bagian ini dipakai dalam Injil Matius sebanyak 4 kali. Dengan sebuah pengertian sahabat, saudara, rekan kerja, companion, yang semua itu menunjukkan suatu relasi yang intim, relasi yang dekat. Kata teman ini sungguh tepat diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk menyapa orang yang kira-kira 2 jam sebelumnya duduk makan bersama dia. Seperti yang dicatat di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Saudara, walaupun Yesus tahu bahwa Yudas akan berkhianat, mengecewakan dia dan menjualnya, ciuman Yudas hanya merupakan ciuman kemunafikan semata. Namun ternyata itu tidak menghalangi Yesus untuk tetap menyatakan cinta kasih-Nya. Dan inilah sebuah gambaran teladan kasih yang sejati. Kasih yang menutupi kesalahan. Saudara, apabila ada di antara kita yang saat ini sedang terluka hatinya karena dikhianati oleh orang yang dekat yang seharusnya menjadi kawan, tetapi malah saat ini menjadi lawan. Apabila saat ini ada di antara kita, di antara saudara-saudara sedang merancang sebuah tindakan membalas dendam kepada orang-orang yang telah mengkhianati saudara. Apabila ada saat ini, saudara sedang begitu lelahnya, penuh dengan linangan air mata, karena tidak tahu harus bersikap bagaimana kepada orang-orang yang dekat, yang telah melukai, yang telah mengecewakan, bahkan mungkin mengkhianati saudara. Apakah itu pasangan saudara-saudara, orang tua, saudara, rekan, sanak famili, handai tolan ataupun kerabat. Mari saudara-saudara, di dalam minggu-minggu sengsara ini, biarlah perenungan refleksi Gema menjelang Jumat Agung dan Paskah boleh mengajak dan menolong setiap kita untuk belajar dari keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus yang melimpahkan kasih-Nya, bahkan cintanya yang begitu ajaib kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan kejahatan pada dirinya. Mari kita belajar dari teladan agung Tuhan Yesus Kristus di dalam hal kasih, kesabaran, kelembutan, dan juga pengampunan. Sepanjang hidupnya, Yesus tidak pernah membiarkan hatinya diisi dengan hal-hal yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan dendam. Sebaliknya, hati Yesus senantiasa limpah, dipenuhi dengan cinta kasih. Mari kita mohon Allah Roh Kudus untuk memampukan setiap kita untuk hidup di dalam kelimpahan cinta kasih ilahi. Mari kita berdoa. Biarlah kami terus belajar daripada-Mu ya Tuhan Yesus, yang membagikan kasih dan pengampunan dan tidak membiarkan hati dikuasai oleh amarah, kebencian dan dendam kepada orang-orang yang telah mengecewakan, yang telah melukai dan yang mengkhianati kami. Biarlah perenungan firman-Mu yang singkat hari ini menolong kami untuk hidup menebarkan kasih di tengah-tengah dunia yang krisis kasih. Sehingga ada banyak orang boleh melihat keajaiban kasih-Mu terpancar melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber dan teladan cinta kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari demi hari di dalam kasih dan menebarkan kasih ilahi. Tuhan memberkati.